Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Armil Fatmawati, NPM 3119008. Baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan pada ibu hamil dan juga ibu yang mempunyai anak, terutama bagi ibu yang menyusui. Di sini saya mengambil tema yaitu ASI eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Arni. Di sini saya akan melakukan penyuluhan yang mengambil tema ASI eksklusif ya. Jadi sasaran utamanya ini bagi ibu yang punya anak bayi, juga ibu yang akan mempunyai anak ya. Sebelumnya pasti ibu belum terlalu paham ya Ibu, ada yang sudah paham, bahkan ada yang juga masih awam ya Ibu mengenai ASI eksklusif ini. Di sini saya akan membagikan brosur dulu ya Ibu. Ini brosurnya Ibu. Nanti bisa dibaca ya Bu, kalau misalkan ada pertanyaan ataupun apa. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya tujuan ASI eksklusif ini untuk apa. Jadi ASI eksklusif ini yaitu pemberian ASI tanpa makanan dan minuman. Bahkan ini jadi ASI eksklusif ini bukan susu formula ya Bu. Jadi ASI eksklusif ini asli dari susu ibu tanpa ada bahan pengawet ataupun bahan-bahan lain ya Bu, seperti susu formula atau apa yang lainnya. Terutama bagi ibu yang baru melahirkan ini sangat bagus ya Bu, ASI eksklusif ini diberikan gitu. Baik, di sini juga ada tujuannya ya Bu. ASI eksklusif ini juga tujuannya bagi tenaga kesehatan, diperolehnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan petugas kesehatan di tingkat puskesmas dalam upaya meningkatkan penggunaan ASI di masyarakat. Nah, jadi ASI eksklusif ini juga Ibu sangat bagus ya bagi ibu yang terutama yang diam di rumah ya Bu. Ini kesempatan yang sangat luar biasa untuk diberikan ASI eksklusif pada anak ya, karena ini tidak ada tambahan bahan-bahan yang lainnya begitu. Di sini juga ada manfaatnya ya Bu. Manfaatnya sangat bagus, ada juga manfaat bagi ibunya dan manfaat bagi anaknya. Mungkin dari pemaparan yang saya sampaikan, jika ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan ya Ibu. Ada kalau ya, itu apa manfaatnya bagi ASI ibu, bagi ibunya sama anaknya? Oh iya, baik. Di sini saya akan menjelaskan ya Ibu. Manfaat bagi ibunya yang pertama itu membantu mempercepat pengembalian rahim. Terutama bagi ibu yang baru melahirkan, itu sangat membantu mengembalikan rahim ke bentuk semula dan mengurangi pendarahan setelah kelahiran. Nah, jadi ini sangat bagus ya Ibu untuk ibu yang masa postpartum. Yang kedua juga ini bisa mencegah kanker payudara ya Bu, karena pada saat menyusui hormon estrogen mengalami penurunan Ibu. Jadi sementara itu tanpa aktivitas menyusui, kadar hormon estrogen tetap tinggi. Dan inilah yang diduga menjadi salah satu pemicu kanker. Jadi ini sangat bagus ya Bu, karena menyusui itu ada hormon estrogen itu mengalami penurunan. Juga di sini juga menyusui secara teratur juga akan menurunkan berat badan ibu secara bertahap. Ini sangat cocok untuk ibu yang ingin diet. Jadi ini diet yang alami ya Bu, tanpa menyiksa diri seperti diet mayo yang harus makannya teratur seperti itu Ibu. Di sini juga manfaatnya bisa memberikan secara puas, bangga dan bahagia pada ibu yang berhasil menyusui, terutamanya ibu yang sebagai IRT ya Bu, diam di rumah, tidak bekerja. Ini sangat cocok Ibu untuk ibu yang diam di rumah. Jadi kita bisa berhasil menyusui pada anak kita sendiri ya Bu. Jadi di sini juga ada pemberian ASI secara eksklusif dapat sebagai kontrasepsi selama 6 bulan setelah kelahiran. Ini juga bisa pengganti sebagai KB. Jadi ini kita juga selama 6 bulan ini bisa menjadikan ASI eksklusif ini sebagai alat kontrasepsi begitu Ibu. Kalau untuk manfaat bagi anaknya di sini
ASI-nya juga mengandung protein yang spesifik ya Bu untuk melindungi bayi dari alergi. Karena kan kalau misalkan kita memberikan susu formula itu ada cocok atau tidaknya ya Bu. Jadi kalau untuk ASI eksklusif pasti kan ini langsung dari ibunya sendiri. Yang kedua, ini secara alamiah ASI memberikan kebutuhan yang sesuai dengan usia ASI kelahiran bayi, seperti bayi prematur tinggi dibanding pada bayi yang cukup bulan. Ini bagus untuk bayi yang prematur karena pertumbuhannya itu sangat diperlukan pemberian ASI eksklusif asli dari ibu. Mungkin segitu ya Ibu yang pakai nanti bagaimana kalau itu air susu dimasukin amadot karena kulkas kan itu bagus cara juga. penyimpanannya. Cara penyimpanannya itu ada ya Bu. Sebentar Bu, cara penyimpanan juga ada ya Bu, terutama itu kan sangat diperlukan bagi ibu yang bekerja di luaran ya, kalau mau kerja gitu kan, air susunya diperas disimpan karena dot gitu. Itu kalau dimasukkan ASI itu dimasukkannya ada ke tempat botol khusus untuk ASI yang botol kaca ya Ibu ya, disimpan di wadah plastik, terus disimpannya di freezer. Cuman itu kalau untuk di freezer kita digunakannya kalau mau digunakan disimpan 1 hari ya Bu, 1 hari di dalam freezer, langsung dikeluarkan disimpan di bawah kalau kulkasnya 2 pintu, di bawah pintu yang paling kedua. Kalau misalkan mau tidak habis susunya, misalkan mau dimasukkan lagi buat besok, itu tidak bisa. Jadi susu ASI formula ibu itu cuman bisa digunakan 1 hari, 1 kali, jadi tidak bisa digunakan kemudian. Tapi itu diangetin gitu bisa nih gitu. Bisa diangetin, tapi kalau misalkan diangetin jangan dikeluarkan dari botolnya, jadi langsung botolnya ya botolnya disimpan aja di air yang hangat yang mendidih. Gitu ya. Kan punya itu anak kecil. Selanjutnya Ibu ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau cara pemberian ASI-nya bagaimana ya? Jadi cara pemberiannya sebelum berangkat bekerja ibu harus sudah siap untuk menyimpan ASI-nya, atau sebelum bekerja juga ibu bisa menyempatkan waktu untuk memberi bayinya menyusu ya, seperti itu Ibu. Mungkin untuk dengan aturan ASI dapat bertahan selama 6 jam jika tidak disimpan di dalam freezer ya, seperti itu. Dapat dimengerti mungkin Ibu? Mungkin penyuluhan kali ini dicukupkan sekian ya Bu. Mungkin insya Allah nanti lain waktu kita bisa bertemu kembali ya Bu. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.